Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil khaliqil manan, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Walladzi ja'ala al-ardha daral imtihan liyabluwana ayyuna ahsanu 'amalan. Wassalatu wassalamu ala khairi waladi Adnan Muhammadin alladzi unzila ilaihi al-Qur'an basyiran wa nadhiran lil insi wal janni wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para sepuh bin sepuh, para alim, para ustaz yang berhormat dan berhormatan, terutama segera mengurus tamu Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Nomor setunggal monggo sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mudah iri kepada rezeki orang lain. Di antara ciri hati yang penuh syukur itu boten gampang iri kepada rezeki ini orang lain. Wala tatamannaw ma qaddara Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah engkau iri terhadap rezeki yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada sebagian dan sebagian yang lain. Artinya tiang niku rezeki ini benten-benten pun kadang bagiane piyambak. Jadi kalau menyadari hal itu, menyadari bahwa rezeki itu piyambak dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mriki teladani segala perilaku dan ucapannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan umatnya agar menjaga lisan, karena keselamatan orang itu diantaranya karena bisa menjaga lisan. Beberapa kejadian di ibu kota negara kita karena tidak pandai menjaga lisan terekam di media sosial, diviralkan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, penjarahan dan lain-lain. Meskipun itu mungkin ada oknum dan sebagainya, tapi pelajaran penting bagi kita pentingnya menjaga lisan. Oke, mungkin lagi ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW tinggal sakit jagi di lisan. Bapak Ibu yang perlu hormati, insyaallah dalam menikah lagi melanjutkan pengawasan kitab fikih sirah nabawiyah, masih di judul yang sama, yaitu siyasatul mufawadat. Menikah politik tawar-menawar atau siasat negosiasi. Itu sudah kita bahas sebagian, kita lanjutkan sebagian lainnya malam ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tabari wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir wa ghairuhuma dan lainnya. Artinya banyak yang meriwayatkan kisah ini yang akan kita pelajari. Berarti kisah ini valid, mutawatir, sahih, dapat dipercaya. Napa? Anna nafaran minal musyrikin. Sesungguhnya beberapa orang musyrik. Ya, ini kita masih berada di zaman Mekah. Sesungguhnya beberapa orang musyrik niku
Fihim Al-Walid bin Al-Mughirah. Termasuk di dalam beberapa orang ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Sinten niku Bapak Ibu? Al-Walid bin Al-Mughirah. Ayahnya Khalid. Seberapa Khalid? Khalid bin Walid, panglima perang. Ketika sudah masuk Islam sama Rasulullah, kedudukannya tidak di nopo. Rasulullah niku orang yang adil dan bijaksana, orang yang terpandang di masa jahiliyah, artinya sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, kedudukannya tetap. Khalid itu di masa jahiliyah pemimpin perang, panglima perang, gagah perkasa, pemberani, mesti menangan. Masuk Islam, kedudukan itu tetap, sehingga diberi julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sebagai panglima perang, pasti ingin mati syahid di dalam medan perang, betul ya? Tapi nyatanya, non saya Bapak Ibu, Khalid bin Walid ini meninggalnya di atas kasur karena sakit, bukan terbunuh di medan perang. Para ahli sejarah menyimpulkan ini ada hikmahnya. Kalau dia itu agak sedih. Khalid bin Walid itu ketika mau meninggal dunia agak sedih. Kenapa? Berapa banyak peperangan yang aku pimpin dan aku menangkan. Kenapa akhirnya aku berbaring di atas ranjang seperti ini? Sepertinya aku tidak lama lagi meninggal dunia. Sedih. Tapi justru disitulah hikmahnya. Bayangkan ketika Khalid, bayangkan seandainya, bukan ketika, bayangkan seandainya Khalid bin Walid itu meninggalnya di peperangan, dibunuh oleh musuh, orang musyrik, orang kafir. Bagaimana julukan pedang Allah yang terhunus itu? Katanya pedang Allah kok tumbang. Ini terkadang apa yang diinginkan seorang manusia belum tentu baik baginya. Allah lah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Khalid bin Walid ingin meninggal di medan perang, meninggalnya di atas ranjang karena sakit, bukan karena terbunuh. Duel maut. Ternyata hikmahnya itulah menjaga nama baik Khalid sebagai pedang Allah yang terhunus. Sekiranya meninggal di medan perang, apa kata orang kafir? Lah, itu dia. Katanya pedang Allah, katanya pedang Allah yang terhunus. Lah kok terbunuh? Ayahnya bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh pembesar kafir Quraisy, seorang yang cerdas, pandai bahasa Arab. Niku Al-Walid bin Mughirah, termasuk dalam golongan yang ini kita bahas. Wal-As bin Wa'il. Nah ini Al-As bin Wa'il, Amr bin As, ini berarti ayahnya. Al-As bin Wa'il. Jauh orang-orang ini, di antara orang-orang yang datang ini, jauh ini kudugi. Ada dua tokoh pembesar di kaum, Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il. Jauh wa fa'aradu ala Rasulillah. Datang ke Rasulullah, menawarkan. Apa tawarannya? An yu'tuhu minal mali hatta yakuna abnahum. Diberi harta sebanyak mungkin sehingga Nabi menjadi orang terkaya. Enak nama boten. Boten lapo-lapo, lungguh-lungguh ditawari bodoh atau kata. Dados tiang paling sugih. Enak boten Bapak Ibu? Enak. Enak pol niku semua mau. Tidak ada orang yang tidak mau posisi seperti itu. Lungguh-lungguh, duduk-duduk saja jadi orang terkaya. Wa an yuzawwiju ajmala abkarihim. Tidak hanya ditawari harta yang banyak sehingga menjadi orang terkaya, ditawari menikah dengan wanita gadis tercantik di Mekah. Siapa yang boten. Tapi ini kan Rasulullah kan sudah punya istri, Khadijah. Meskipun demikian itu bukan aib. Nyun sewu, bab itu sudah kita bahas. Di Arab jahiliyah, bahkan di Islam sendiri, beristri kan lebih dari satu itu boleh dan tidak menjadi masalah di Arab jahiliyah. Bahkan istrinya banyak, ada yang istrinya 9 seorang sahabat itu. Turun ayat membatasi maksimal 4, bingung. Tamat Rasul. Ya nopo kula Rasul.
pilihan itu disimpul. Pilihan papat sisa diceraikan, dilakukan demi syariat Islam. Ada itu masalah itu. Terus lagi. Dan Rasulullah ditawari, ayo jadi orang paling kaya, punya istri yang paling cantik jelita. Tapi satu, an yatruka syatma alihatihim wa tasfiha 'adatihim. Satu, Muhammad, hentikan omonganmu yang mengandung caci maki terhadap nenek moyang. Dan juga hentikan engkau mengolok-olok adat istiadat kami. Oh, saya mau dakwah Nabi nomor setunggal selama di Mekah 13 tahun, memurnikan umat manusia dari penyimpangan akidah. Jari bah biyen ngono berarti yo ngono. Itu berarti Arab jahiliyah. Agama Islam menjunjung tinggi akal pikiran, pendekatan logika, pendekatan akal. Ketika orang-orang itu ditegur oleh Rasulullah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak bicara? Kenapa engkau sembah dan kau minta pertolongan kepadanya? Yang dimaksud adalah batu berhala. Jawab apa orang-orang itu? Ya apa meneh bah-bahku biar ngono. Rasulullah mengajak mereka berpikir secara akal. Sayangnya terkadang di Indonesia, khususnya Jawa, masih ada yang seperti itu. Dan saya Islam agama yang tauhid, segala manfaat, segala mudarat hanya Allah yang berkuasa, bukan dikaitkan dengan makhluknya. Dan saya dalam hadis Rasulullah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yadfa'uka bi syai'in lan yadfa'uka bi syai'in illa bima katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau umat manusia semuanya berkumpul untuk mendatangkan manfaat untukmu, gak akan bisa kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misal orang sakit, 1000 dokter dihadirkan, kalau memang belum waktunya sembuh, ya tidak sembuh. Sebaliknya di hadis itu lanjutnya, wa annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bima katabahu Allahu laka. Sebaliknya, satu umat manusia ini kumpul untuk mencelakaimu, gak akan terjadi celaka itu kecuali celaka yang telah ditetapkan oleh Allah. Ucapan ini bab akidah. Ini bab akidah karena orang kafir Quraisy ini bilang ke Rasul gitu, jangan mengolok-olok nenek moyang kami, jangan mengolok-olok tradisi dan adat istiadat kami. Rasulullah bukan mengolok, mengajak berpikir, mengajak bertauhid yang kuat, berpegang berkeyakinan hanya Allah lah penguasa, tidak boleh berkaitan dengan makhluknya. Menurut saya di Arab jahiliyah itu orang-orang menggantungkan kesialan dan keberuntungan kepada makhluk. Seekor burung, orang mau bepergian jauh, seekor burung diterbangkan. Engko lek monggo erono kene budal, tandane aman. Lek monggo erono celoko, gak situ budal. Tatoyur namanya. Mengundi nasib dengan arah terbangnya burung. Rasulullah menekankan iyyakum wat tatoyur. 3 kali ulang. Jangan mengandalkan nasib terhadap hal yang gak masuk di akal dan gak masuk di iman. Niku menggantungkan sial atau tidaknya sesuatu berdasarkan makhluk Allah, menganggap itu ada kekuatan, ada mitos. Gak boleh. Ada lagi. Contoh yang saya ada penelitian. Ada orang saya menyampaikan ilmu ini. Orang ada yang masih menganggap bahwa suatu waktu kan makhluk Allah ya. Makhluk Allah itu termasuk waktu. Allah menciptakan
satu tahun 12 bulan itu berarti makhluk Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, lalu diciptakanlah waktu sehingga dihitung 12 bulan dalam satu tahun. Nah, ada yang membeda-bedakan bulan ini apik dinone. Nek bangun rumah ojo bulan ini. Nah, ini enggak boleh. Tatoyur namanya. Tatoyur enggak boleh. Kita kalau nasihati orang seperti itu, dibilang jangan coba-coba menyalahi tradisi adat istiadat dan apa yang sudah mengakar dari nenek moyang kita. Karena berbeda sama tokoh-tokoh kafir Rasulullah. Kenapa? Jelas gak? Jelas gak? Tentu sih. Bismillah tawakalna ala Allah. Bismillah modal tawakal pada Allah. Ini kok ajaran Nabi. Kata dia, kata saya hati-hati dalam hal ini. Karena di sini tadi dibahas orang kafir Quraisy mengatakan kamu mengolok-olok, padahal Rasulullah tidak mengolok-olok. Rasulullah ngajak sih bener gini. Coba dilogikakan. Kenapa kau menyembah dan menganggap batu itu bisa menghadirkan manfaat dan bisa mencegahmu dari suatu mudarat dan bahaya, padahal itu batu kau bahan sendiri. Kalau sekarang ada orang menggantungkan rezekinya dengan pergi ke Gunung Kawi misalnya. Nah, ngapain jauh-jauh ke Gunung Kawi? Masjid terbuka lebar, sujud, ibadah, bekerja, doa, selesai. Nggak lagi, nggak boleh. Musyrik, nggak lagi. Ini orang-orang musyrik. Kata, lanjut. Falamma rafadha illa ad-da'wah ila al-haqqi alladhi bu'itha bihi qalu. Ketika Rasulullah mendengar kedatangan mereka, tawaran-tawaran mereka dengan catatan kalau kau mau jadi orang terkaya, punya istri paling cantik jelita, jangan olok-olok nenek moyang kami, jangan olok-olok tradisi adat istiadat kami. Banyak Pak kalau kita bahas adat istiadat orang Arab jahiliyah yang boten matuk di logikakan. Karena Allah ini menciptakan kita dengan hidayah akal, dibekali akal pikiran. Maka apa-apa perlu difikirkan kebenarannya, dicari dalilnya, tuntunannya secara ilmu ya nopo, secara ilmu pengetahuan, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Nah, jangan lantas taklidul a'ma. Kata istilah taklid a'ma itu mengikuti secara buta. Wis pokoke ngono. Nah, ndaklah kita ini dibekali nopo ilmu, dibekali akal pikiran, dibekali logika. Karena Rasulullah berlogika. Dari awal mula dakwah Rasulullah berlogika. Dari nabi-nabi terdahulu berlogika. Ditanya arbabun mutafarriqun khairul an ilahul wahid. Apakah Tuhan yang banyak lebih baik atau Tuhan yang satu? Ya Tuhan yang satu. Contoh misal kalau presiden dua, ya nopo datang. Misal Pak RT itu dua, sing siji karep mau lepas 17-an digawe iki tasyakuran ono ceramah sing siji dangdutan. Rusak Pak, enggak jalan tukaran. Ya, itu logika sederhana bahwa Tuhan yang satu, esa. Dari dulu umat manusia itu kata siapa Islam itu tidak berlogika. Logika. Pakai logika dari awal mula. Bahkan iblis berlogika. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis sudah menunjukkan bahwa beragama atau menjalani hidup ini harus melibatkan akal pikiran logika. Tidak boleh hanya taklidul amal, melok-melok aja padahal tidak tahu kebenarannya atau tidak. Kenapa iblis berlogikanya? Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ke Adam? Ya pakai logikanya. Nggak mau dong. Saya kan lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Logika itu, logika akal. Jadi ini Rasulullah mengajak umatnya berlogika. Patutkah seorang manusia, seorang Islam yang mengaku berakidah bertuhankan Allah mengkhawatirkan sesuatu yang berkaitan menganggap sesuatu makhluk itu bisa mendatangkan mudarat kepadanya? Nah, ini kok termasuk makhluk Allah dalam waktu dino, dino ini apik, oke lanjut. Oh dino ini gak apik, ini ojo. Nah, kata ini jangan sampai. Allah saja yang bisa menghadirkan kebaikan dan mencegah kita dari keburukan. Tauhid, risalah para nabi dan rasul
ketika Rasulullah mendengar itu tawaran dari mereka dan syaratnya, Rasulullah rafadho. Rafadho niku napa? Menolak. No, tidak. No, rafadho dalika illa da'wah ilal haqqi alladhi bu'itha bihi. Rasulullah menolak dan tetap berpegang teguh dan bersikukuh untuk berdakwah, memurnikan akidah. Di sini, qalu, mereka tidak patah semangat. Cinta mereka ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, termasuk dalamnya Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il tadi. Qalu, menanggapi ketika melihat Rasul, tidak akan aku terima tawaranmu itu. Aku akan tetap mendakwahkan apa yang menjadi pesan Allah kepadaku dan umatku. Apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu fata'budu alihatana yawman wa na'budu ilahaka yawman. Wes ngene lho, umat. Damai ae lah. Timbang ini terus tukaran-tukaran, ayal-ayalan, kita damai. Gimana bentuk damainya? Ta'budu alihatana yawman. Kamu menyembah Tuhan kami sehari. Wa na'budu ilahaka yawman, dan kami menyembah Tuhanmu di hari lainnya, ganti-gantian. Ya Allah. Damailah, gantian Tuhan. Sedino aku menyembah Tuhanmu, sedino aku menyembah Tuhanku. Enak toh? Beres, habis itu damai, wis. Damai. Rasulullah menolak. Farafadha dzalika aidan. Rasulullah menolak. Gak bener iku jenenge. Gak konsisten. Betul konsisten kan? Betul, Rasulullah menolak, mengajarkan kita bahwa apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah, untuk Allah, tidak mencela-mencela. Karena Rasulullah menolak itu, Allah meneguhkan penolakannya dengan diturunkannya surat Al-Kafirun. Ini di sejarahnya, atau asbabun nuzul. Napa niku asbabun nuzul, Bapak Ibu? Asbab niku sebab, nuzul niku mandap. Sebab mandape suatu firman Allah, suatu wahyu disebut asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul wurud. Wurud niku artinya muncul. Sebab munculnya hadis ini apa? Sebab munculnya hadis ini apa? Yang di sini Allah mengutus malaikat Jibril untuk meneguhkan pendirian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai Muhammad, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah menyembah apa yang aku sembah. Itu maksudnya apa? Mereka itu apen-apen. Apen-apen. Yang tawaran mulu. Tawaran sehari kau menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Tuhanmu. Diteguhkan oleh Allah, itu hanya bualan, bejuk, hoax. Hoax itu hanya ngenyek, kata-kata. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku pula bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dibaleni mek dindo. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat terakhir ini Bapak juga sebagai metode dakwah, bahwa tidak boleh memaksa. Tugasnya menyampaikan. Nabi itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang hak, menyampaikan secara ilmu, secara logika, secara kasat mata, secara pokoknya jelas sekali. Agama Islam ini jelas, terang benderang kebenarannya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau iman
iman, yang mau kafir, kafir. Mau agama yang udah jelas, dipikir ya Allah mau benar, jelas, terang benderang. Silahkan ikut, monggo, tidak ikut, kamu tanggung jawab atas pilihanmu itu. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti di sini kita tidak ajak-ajak angsal boten angsal. Ajak-ajak angsal boten angsal. Ini namanya metode dakwah. Metode dakwah niku Rasulullah niku pertama menjadi suri tauladan bil hikmah, kemudian bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, memberitahu dengan cara yang baik. Tidak keras, tidak kaku, tidak kasar. Ada murunah, ada fleksibilitas agama Islam itu. Oke, bukti fleksibilitas terjadi. Rasulullah itu nanti mendapati orang miskin, paling miskin di Mekah. Bukan di Mekah, di Madinah. Karena ini sudah ada perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru diperintahkan ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah. Nun sewu lagi. Soalnya pembahasan dewasa nih. Suami istri yang boten gada miskin, boten kiat nahan. Awan-awan pas puasa Ramadan kedaden berhubungan. Datang ke Rasulullah, Rasul celoko. Ayo apa? Kulo kedaden ngeten. Berarti harus kafarah. Kafarah ini tuh kenapa? Ada pilihannya, memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus lek ngono sampean hukumane puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan selesai nanti. Nah, ya Rasul ya Allah, kula sedina mboten kuat ngeten ya napa 2 bulan. Oke. Iyalah. Ya wis lek ngono memberi makan orang miskin 60. Lho kula niki wong paling miskin teman-teman. Ya wis lek ngono memerdekakan budak, lho kula ya napa memerdekakan budak, kula makne mboten kangelan memerdekakan desa. Rasul hanya ketawa. Rasul berhenti tertawa. Ya Allah, terusan ini solusi ini. Ada muruna di zaman Umar bin Khattab. Ada orang mencuri tapi tidak dipotong tangannya. Sedangkan zaman Nabi, Rasulullah menegaskan, kalau Fatimah anakku sendiri mencuri, apa yang memotong tangannya? Di zaman Umar bin Khattab ada pencuri tidak dipotong tangannya. Jadi hukum itu harus dilihat teliti, dinilai dengan jeli sebabnya. Sebabnya terjadi itu ya apa? Yang mencuri ini ternyata mencuri tetangganya kaya raya. Yang kaya raya yang menjadi korban pencurian ini lapor ke Umar, ya Umar, aku jadi korban pencurian. Sampai kenal lebih sing mencuri, kenal. Tonggo dewi soalnya kaget Umar. Kok sampai hati seorang tetangga mencuri milik tetangganya? Panggil tetanggamu itu. Tanya, kenapa kamu mencuri? Kepaksa. Maksudnya kepaksa ya nopo? Kalau niki tiyang boten gadah kesusahan. Kangelan maem. Pun telung dinten boten maem. Bojo kula nyusoni anak kula sing bayi. Boten saged nyusoni, mboten enten pakman. Nutrisi tidak terisi. 3 hari kami, anak saya nangis saben wengi. Umar marah ke yang jadi korban pencurian. Mas, kalau terjadi pencurian lagi, tanganmu sing tak potong. Bukan yang mencuri. Tondo di wong niku di boten peduli tonggo, mireng tonggone anake bayi ini nangis telung wengi, boten enten empati, simpati, perhatian, taklet. Lah aku anak menangis saya kan ini meminta nolong. Kan harusnya gitu. Terpaksa 3 hari kata saudara akhirnya terpaksa mencuri makanan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tidak dipotong tangannya. Tetapi ini ada muruna. Lakum dinukum waliyadin itu menunjukkan agama Islam itu ajak-ajak itu harus ada cara. Hukum-hukumnya fatwa-fatwa itu diperhatikan semua sisi. Kata lagi, baik. Thumma inna ashrafa Quraisy adu fakarraru al-muhawalata allati qama biha Uqbah bin Rabi'ah fadhahabu ilaihi mujtami'in wa 'aradu alaihi az-za'amah wal mal wa 'aradu alaihi tib in kana hadzal ladzi yatihi ra'iyan darjan. Orang-orang ashrafa Quraisy, ashraf jamak dari syarif. Syarif itu pemuka.
tokoh-tokoh yang mulia, yang dimuliakan, yang terhormat. Oke? Tokoh-tokoh pembesar yang mulia orang-orang Quraisy itu kembali lagi berulang kali mencoba kembali untuk melobi Nabi kita Muhammad SAW. Mujtami'in, berbondong-bondong, boten dewe. Aradula alaihi za'amah wal mal. Tadi judul kita apa? Negosiasi, tawar-menawar. Menawarkan apa? Az-za'amah. Az-za'amah itu pangkat tertinggi. Oke? Pangkat tertinggi. Wis. Dengan syarat tadi berhenti dakwah, betul. Wal mal, juga harta lagi. Dan menawarkan lain-lainnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu. Rasulullah berkata, "Ma bima taqulun." Yang kamu ucapkan itu tidak benar. Bahwa aku menginginkan jabatan, menginginkan harta benda, bahwa aku ini kamu anggap kesurupan. Jadi dianggap malaikat Jibril itu adalah jin yang mengganggu Nabi Muhammad. Yang disampaikan malaikat Jibril berupa wahyu Al-Quran tersebut apa? Kesurupan. Hal-hal yang membuat Rasulullah tersihir. Oke? Itu kata mereka juga. Ditawarkan apa? Kita carikan dokter, kita carikan mantri, kita carikan tukang show, sama yang waras, gitu. Rasulullah gitu kan. Dijawab Rasulullah, "Ma bima taqulun." Yang kamu katakan semua itu tidak benar. Aku tidak begini, aku tidak begitu. Lanjutkan di sini. Majitu bima jitu bihi atlubu amwalakum. Aku berdakwah seperti ini bukan untuk meminta harta kalian. Wala syarafa fikum. Bukan juga agar aku menjadi orang yang mulia dan terhormat di antara kalian. Walal mulka alaikum. Bukan juga agar menjadi raja dan pemimpin dan apa niku? Pemimpin tertinggi di antara kalian. Walakin Allah ba'atsani ilaikum rasulah. Akan tetapi aku koyok ngene iki utusan Allah. Allah yang mengutusku sebagai rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan menurunkan kepadaku kitab suci Al-Quran. Wa amarani an akuna basyiran wa nadhiran, dan memerintahkanku biar menjadi basyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi peringatan. Faballaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Maka yang ada selama ini adalah pesan-pesan dari Allah yang aku sampaikan kepada kalian, yang aku nasihatkan kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi fawhadtukum fid dunya wal akhirah. Kalau kamu menerimanya, itulah keberuntungan dunia akhirat. Wa in taruddu alayya, tapi kalau kamu menolaknya dan mengancamku, memusuhiku, menganiayaku, asbiru, aku bersabar. Jawab, aku bersabar buat balas. Asbiru li amrillah, aku bersabar atas urusan Allah ini. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah sendiri yang memutuskan apa yang harus terjadi antara aku dan kalian. Ini jawaban Rasulullah yang sangat menggetarkan hati musuh-musuhnya. Faqalu lahu, dan boten kapok baik kafir Quraisy. Boten bahasan niku ngeyel, terus mencoba negosiasi, mencoba supaya Muhammad ini nyeluk no mereka loh, jabal ini nyeluk no kafir Quraisy itu, mereka itu apa namanya, tidak mau pengaruh Nabi kita Muhammad SAW semakin meluas dan menguat. Mereka berkata, fa in kunta ghairu khabirin minna syai'an mimma aradu 'alaik fa innaka qad 'alimta. Jadi langsung terjemahnya mohon. Kalau memang kau wahai Muhammad tidak mau menerima sedikit pun dari apa yang kami tawarkan kepadamu, ya cobalah lihat sekeliling kita ini. Kamu tahu kita ini adalah orang-orang yang tinggal di sebuah daerah yang sempit, karena banyak bukit, airnya sedikit, dan juga hidupnya sulit. Karena di Mekah saat itu airnya terbatas, panas, tidak ada sungai, tidak ada sungai di sana. Fasal lana rabbaka alladzi ba'atsaka bima ba'atsaka bihi. Coba sih sampai minta
Kamu coba minta wahai Muhammad kepada Tuhanmu itu yang kata kamu Tuhan yang mengutusmu, kalian ngecek. Apa namanya? Ini nopo hanya bualan. Minta coba sih aslinya itu tidak benar-benar, karena permintaan ini mereka berkata kalau Tuhanmu bisa menghadirkan apa yang kamu minta, kami beriman. Agak lucu nih saya lanjutkan ini. Hendaklah Tuhanmu itu mengalirkan sungai-sungai dari gunung-gunung yang ada, bukit-bukit yang ada di Mekah ini, seperti di negeri Syam dan Irak. Dan coba kalau memang benar kamu Nabi dan Rasul, coba Tuhanmu bisa tak menghidupkan kembali nenek moyang kami, terutama Qusay bin Kilab. Kenapa yang dipilih kok Qusay bin Kilab di antara nenek moyang yang lainnya? Fa innahu kana syaikha sidqin, karena dia adalah orang yang jujur. Fanas'aluhum amma taqul, kami ingin nanya ke nenek moyang kami yang sudah mati itu tolong dihidupkan lagi. Kami ingin nanya tentang kebenaran kamu sebagai Rasul ini. Ya lucu juga. Apa susahnya beriman? Kebenaran sudah di depan mata. Mereka sendiri yang menjuluki Nabi kita dengan julukan Al-Amin sejak Rasulullah remaja, pemuda, belum jadi Nabi. Ini murni karena mereka iri dengki kepada Nabi kita yang terpilih menjadi Nabi. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ikuti surat Al-Baqarah. Mereka seperti itu adalah hasadam, hasud. Iri. Min indi anfusihim, yang berasal dari dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah tampak bagi mereka kebenaran bahwa dirimu adalah Nabi dan Rasul, jujur, tidak bohong. Itu mereka tahu itu benar, tapi mereka hasadam min indi anfusihim, karena berasal dari dalam diri mereka ada keirian, ada kedengkian. Kalau orang ternyata, kok gak aku sih jadi Nabi, kayak ini jadi terang boleh bahasa Arab, Muhammad gak sok moco, gak sok tulis, kok jadi Nabi. Nah, cara gambarnya kan apa? Nah, pula kehilangan followers sampai sini. Kamu follow Muhammad, unfollow dirimu. Kan mereka kayak gitu kalau bahasa. Nah, sekarang kan followers banyak, dapat keuntungan banyak. Kehilangan followers, habis sudah. Kejadian dan saya salah ucap. Ini bukan ngerasani sinten, jangan sebab pejabat yang ketika ceramah mengolok-olok orang jualan es teh, kehilangan followers. Ya, itu yang dikhawatirkan orang-orang waktu itu. Ini contoh mawar, contoh bahwa memang lisan ucapan itu bisa mempengaruhi akibat kehidupan buruk baiknya. Dan bisa gara-gara seperti kehilangan pengaruh. Orang-orang Quraisy ini pembesar-pembesarnya takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan pengikut. Oke, ini ternyata sudah bisa saya jelaskan sedikit, kemudian orang-orang kafir Quraisy minta ke Rasul, kalau kamu Nabi dan Rasul, kenapa gak minta kepada Allah yang kamu sebut sebagai Tuhan yang mengutusmu itu agar membangunkan bagimu istana dari emas di Mekah ini? Kamu ingin lihat. Rasulullah menjawab dengan tegas, ma ana bifa'ilin wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadza. Aku gak akan nuruti permintaanmu dan aku bukanlah orang yang akan memohon kepada Tuhanku perkara-perkara yang tidak baik itu. Kenapa dijawab seperti ini, Bapak Ibu? Apakah Rasulullah? Karena mereka ini biar jangkep pembahasannya. Mereka ada kata-kata seperti ini. Kalau itu semua terjadi, kami beriman kepadamu, jadi pengikutmu. Rasulullah niku sudah tahu itu hanya dusta, bualan belaka. Karena sudah terjadi sebelumnya di zaman Nabi Musa, zaman sebelumnya, ketika coba saya ini kok aku iman, sudah dijadikan. Ternyata alah besok itu paling ibumu, alah kata. Jadi itu cuma alasan, alasan hanya bermanis di lidah, hanya bualan. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku tidak akan melakukan itu dan tidak akan meminta kepada Allah apa yang kamu minta tadi. Oke, dan sewu kesimpulan lagi satu, dan sewu ini menunjukkan Bapak Ibu pentingnya bagi kita umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan ajaran agama Islam, mendakwahkannya dengan semangat lillahi ta'ala. Jadi Rasulullah ditawarin apa mawon nolak, menunjukkan landasan apapun itu bismillah lillahi ta'ala. Adapun lain-lainnya biar Allah yang mengatur. Lagi Allah bisawab.
Kira lebih mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.